Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai prediksi kebangkrutan. Sebelum kami mempresentasikan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 7 yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Nicining Putri Eka Ayu dengan NIM 1016. Yang kedua ada Putu Dian Hartawan Putri dengan NIM 1212. Yang ketiga ada Anak Agung Ayu Sasih Febriani dengan NIM 1306. Dan yang keempat ada Anak Agung Diah Anggreni dengan NIM 1307. Di sini saya sebagai penyaji pertama akan menjelaskan materi masalah-masalah dalam kebangkrutan. Kebangkrutan ini merupakan situasi di mana perusahaan mengalami kekurangan atau ketidakcukupan dana dalam menjalankan usahanya. Secara umum, kebangkrutan ini dapat diartikan sebagai kegagalan perusahaan dalam menjalankan operasi untuk mencapai tujuannya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, di mana suatu instansi dinyatakan pailit oleh keputusan pengadilan apabila debitur memiliki 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar setidaknya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kebangkrutan sebagai kegagalan yang dapat didefinisikan dalam beberapa arti, yaitu yang pertama, kegagalan ekonomi atau economic distress, yaitu dapat diartikan bahwa perusahaan kehilangan uang atau pendapatan dan perusahaan tidak dapat menutup biaya sendiri. Hal ini bisa dikatakan bahwa labanya lebih kecil dibandingkan dengan biaya modalnya. Yang kedua yaitu ada kegagalan keuangan atau financial distress, yaitu memiliki arti kesulitan dana baik dalam dana kas maupun dalam dana modal kerja. Sebagai aset liability-nya, liability management sangat berperan dalam pengendalian menjaga agar tidak terkena financial distress. Kebangkrutan ini terjadi bila semua utang perusahaan melebihi nilai wajar aset totalnya. Dengan kata lain, perusahaan bernilai negatif atau berada dalam keadaan aktual insolvensi. Suatu perusahaan dianggap mengalami kebangkrutan atau kegagalan keuangan ketika tingkat pengembalian yang diperoleh perusahaan lebih kecil dari total biaya yang harus dikeluarkannya dalam jangka panjang. Adapun faktor-faktor kebangkrutan yang menyebabkan kebangkrutan itu sendiri yaitu faktor umum yang terdiri dari sektor ekonomi, sektor sosial, sektor teknologi, dan sektor pemerintah. Yang kedua ada faktor eksternal perusahaan yang terdiri dari sektor pelanggan, sektor pemasok, dan sektor pesaing. Yang ketiga ada faktor eksternal perusahaan yang terdiri dari terlalu besarnya kredit yang diberikan kepada debitur atau pelanggan. Yang kedua manajemen yang tidak efisien. Yang ketiga ada penyalahgunaan wewenang. Yang keempat ada ketidakseimbangan dalam modal yang dimiliki dengan jumlah piutang. Menurut Rudianto tahun 2003 terdapat 3 jenis kegagalan dalam perusahaan, yaitu yang pertama perusahaan yang menghadapi technical insolvent, di mana artinya jika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya yang segera jatuh tempo, tetapi nilai aset perusahaan lebih tinggi daripada utangnya. Yang kedua ada perusahaan yang menghadapi legally insolvent, di mana artinya jika nilai aset perusahaan lebih rendah daripada nilai utang perusahaan. Yang ketiga yaitu perusahaan yang menghadapi kebangkrutan, yaitu jika tidak dapat membayar utangnya dan oleh pengadilan akan dinyatakan pailit. Adapun pihak-pihak yang memanfaatkan informasi kebangkrutan ini, yang pertama yaitu pemberi pinjaman atau kreditor. Informasi kebangkrutan bisa bermanfaat untuk mengambil keputusan siapa yang akan diberikan pinjaman dan kemudian bermanfaat untuk kebijakan monitor pinjaman yang ada. Yang kedua ada investor.
Investor saham atau obligasi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan tentunya sangat berkepentingan melihat adanya kemungkinan bangkrut atau tidaknya perusahaan yang menjual surat berharga tersebut. Informasi kebangkrutan perusahaan bisa bermanfaat bagi seluruh badan usaha yang berposisi sebagai investor perusahaan lain. Jika perusahaan investor berniat membeli saham atau obligasi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang telah dideteksi kemungkinan kebangkrutan, maka perusahaan calon investor itu dapat memutuskan membeli atau tidaknya surat berharga yang dikeluarkan perusahaan tersebut. Yang ketiga, ada pemerintah. Ada beberapa sektor usaha lembaga pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk mengatasi jalannya usaha tersebut. Misalnya sektor perbankan. Lembaga pemerintah mempunyai kepentingan untuk melihat tanda-tanda kebangkrutan lebih awal supaya tindakan yang perlu bisa dilakukan lebih awal. Yang keempat, ada akuntan publik. Akuntan publik mempunyai kepentingan terhadap informasi kelangsungan suatu usaha karena akuntan akan menilai kemampuan going concern suatu perusahaan. Yang kelima, ada manajemen. Kebangkrutan berarti munculnya biaya-biaya yang berkaitan dengan kebangkrutan dan biaya ini cukup besar. Suatu penelitian menunjukkan biaya kebangkrutan bisa mencapai 11-17% dari nilai perusahaan. Berbagai aktivitas atau biaya yang dianggap dapat menyebabkan kebangkrutan akan dihilangkan atau diminimalisir. Langkah pencegahan kebangkrutan yang merupakan tindakan akhir penyelamatan yang dapat dilakukan bisa berupa merger atau restrukturisi keuangan. Yang selanjutnya mengenai masalah dalam kebangkrutan. Kesulitan keuangan jangka pendek bersifat sementara dan belum begitu parah. Tetapi kesulitan semacam ini apabila tidak ditangani bisa berkembang menjadi kesulitan tidak solvable. Kalau tidak solvable, perusahaan bisa dilikuidasi atau direorganisasi. Likuiditas dipilih apabila nilai likuidasi lebih besar dibandingkan dengan nilai perusahaan kalau diteruskan. Reorganisasi dipilih kalau perusahaan masih menunjukkan prospek dan dengan demikian nilai perusahaan kalau diteruskan lebih besar dibandingkan nilai perusahaan kalau dilikuidasi. Sekian pemaparan materi yang saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh penyaji selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Putri Dian Hatan Putri. Di sini saya sebagai penyaji kedua, yaitu saya akan menjelaskan mengenai beberapa alternatif perbaikan berdasarkan besar kecilnya permasalahan keuangan yang dihadapi perusahaan. Nah, di sini ada dua pemecahan. Yang pertama yaitu pemecahan secara informasi dan yang kedua yaitu pemecahan secara formal. Nah, di mana pemecahan informasi ini yang pertama yaitu dilakukan apabila masalah belum begitu parah. Yang kedua yaitu masalah perusahaan hanya bersifat sementara, prospek masa depan masih begitu bagus, dengan cara perpanjangan atau extension yang dilakukan dengan memperpanjang jatuh tempo hutang-hutang. Yang kedua yaitu komposisi atau composition yang dilakukan dengan mengurangi besarnya tagihan. Selanjutnya yaitu pemecahan secara formal. Nah, di mana pemecahan secara formal ini dilakukan apabila masalah sudah parah. Nah, kreditur ingin mempunyai jaminan keamanan dengan cara yang pertama yaitu apabila nilai perusahaan diteruskan, nilai perusahaan dilikuidasi reorganisasi dengan mengubah struktur modal menjadi struktur modal yang layak. Selanjutnya yaitu apabila nilai perusahaan diteruskan, nilai perusahaan dilikuidasi dengan menjual aset-aset perusahaan. Analisis kebangkrutan dilakukan untuk memperoleh peringatan awal kebangkrutan. Nah, semakin awal tanda-tanda kebangkrutan tersebut, semakin baik bagi pihak manajemen karena pihak manajemen bisa melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, tanda-tanda kebangkrutan tersebut dalam hal ini bisa dilihat dalam menggunakan data-data akuntansi. Dalam praktik dan juga dalam penelitian empiris, kesulitan keuangan sulit untuk diidentifikasi. Terdapat beberapa indikator yang bisa memprediksi kebangkrutan.
Nah, indikator yang bisa memprediksi kebangkrutan, salah satu sumbernya adalah analisis aliran kas untuk masa mendatang. Nah, sedangkan sumber lainnya adalah analisis strategi perusahaan. Sumber lain adalah laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan ini dipakai untuk memprediksi kesulitan keuangan. Nah, di mana sumber lainnya adalah informasi eksternal pada pasar keuangan yang sudah maju, lembaga penilai sudah berkembang, dan informasi mereka bisa dipakai untuk memprediksi kemungkinan adanya kesulitan keuangan. Baik, sekian materi yang saya dapat sampaikan. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Dianggreni dengan NIM 1307. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang analisis univariate dan analisis multivariate. Analisis univariate terdiri dari pendekatan tunggal yang dimana merupakan model untuk memprediksi suatu kebangkrutan atau kesulitan keuangan dengan anggapan bahwa faktor yang mempengaruhi variabel dependen adalah sebuah variabel independen. Terdapat dua anggapan pokok dalam pendekatan ini, yaitu yang pertama ada distribusi variabel perusahaan yang dimana mengalami sebuah kebangkrutan secara sistematis, berbeda dengan distribusi variabel perusahaan yang tidak mengalami kebangkrutan. Yang kedua ada perbedaan distribusi variabel tersebut dapat digunakan untuk tujuan prediksi. Selanjutnya ada analisis multivariate. Dalam analisis ini mengasumsikan bahwa variabel dependen dipengaruhi oleh beberapa variabel independen, yang dimana berinteraksi secara bersama-sama untuk mempengaruhi variabel dependen. Sehingga analisis antar variabel dilakukan secara bersamaan. Variabel independen merupakan rasio-rasio keuangan yang dimana diperkirakan mempengaruhi kebangkrutan. Sedangkan variabel dependen adalah sebuah prediksi kebangkrutan antara berkisaran bangkrut dengan nilai 0 dan tidak bangkrut dengan nilai 1, atau probabilitas kebangkrutan 0 sampai 1. Isu yang terjadi dalam model multivariate antara lain, yaitu yang pertama ada variabel apa yang harus dimasukkan, bentuk apa yang harus dipakai, dan yang ketiga bobot yang harus diterapkan pada variabel-variabel yang dipilih. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Nagul Sasi Febriani dengan NIM 1306. Saya sebagai penyaji terakhir akan membahas mengenai materi bukti-bukti internal dalam prediksi kebangkrutan. Terdapat beberapa permasalahan yang dapat dibahas dalam prediksi kebangkrutan. Yang pertama yaitu apakah ada kesamaan rasio keuangan yang bisa dipakai untuk memprediksi kebangkrutan di semua negara, dan masalah lainnya yaitu banyak perusahaan yang belum go publik dan tentunya tidak memiliki nilai pasar. Maka dari itu kemudian dikembangkanlah model alternatif untuk permasalahan tersebut, yaitu dengan mengganti variabel X4 atau nilai pasar saham preferred biasa yang dibagi dengan nilai buku total utang. Dengan cara tersebut, modal tersebut bisa dipakai untuk perusahaan yang sudah go public maupun yang belum go public. Berdasarkan komentar bisa diajukan dalam kiatnya dengan model kebangkrutan semacam ini. Yang pertama yaitu sampai sejauh ini sangat sedikit pembicaraan teori yang mengenai penelitian kebangkrutan. Maka dari itu prediksi kebangkrutan lebih diarahkan ke pencarian variabel yang relevan dengan cara coba-coba. Dengan metode pencarian semacam ini, peneliti perlu memperhatikan kemungkinan adanya bias, yaitu merupakan model tersebut hanya mempunyai karakteristik yang mempunyai sampel tersebut. Maka
Untuk menghindari kemungkinan semacam ini, sampel bisa dibagi menjadi ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama yaitu untuk menganalisis atau mencari model prediksi kebangkrutan. Kemudian kelompok kedua tersebut menguji validitas model tersebut. Varian yang lain adalah dengan menggunakan beberapa metode. Penelitian menunjukkan bahwa penjelasan prediksi tidak begitu sensitif terhadap perubahan model-model statistik yang akan dipilih. Sedangkan peneliti masalah prediksi menggunakan data beberapa periode sebelum kebangkrutan. Misalnya 1, 2, atau 3, 4 tahun sebelum kebangkrutan. Tetapi dalam kenyataan analisis tidak pernah tahu kapan bangkrut. Pilihan waktu untuk menyatakan kebangkrutan sangat tergantung pada beberapa faktor. Seperti kemampuan bank untuk membantu restrukturasi keuangan, kebangkrutan perusahaan lain, dan negosiasi dan pekerja. Sampel yang dipilih semacam ini juga membuat sulit untuk menarik kesimpulan terhadap populasi secara keseluruhan. Sampel yang baik pastinya sampel yang mewakili populasi secara keseluruhan. Jika penelitian kebangkrutan dinilai dari sumbangannya terhadap pengambilan keputusan, sekian presentasi dari saya.